Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas rebut lagi uangnya yang dicuri. Abu Nawas rela pura-pura buta. Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang kehidupan keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya, karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta itu. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan, ujar Abu Nawas. Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf, karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja, ucap orang buta tersebut. Oh, engkau juga buta ya? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan, jawab tunanetra tersebut. Abu Nawas pun memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama-sama orang buta. Kalau begitu, kita senasib saudara. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama? Ajak Abu Nawas. Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau pipis dan minta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu dengan baik-baik. Sementara Abu Nawas pura-pura pipis, ia terus memerhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tidak bisa mencariku karena ia juga buta, pikir si buta sambil tersenyum. Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar tidak ditemukan. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, malang benar nasib hamba. Tadi ditabrak orang, sekarang uang hamba dilarikan orang. Sial benar hamba ya Allah. Semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya, biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas.
Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. "Aduh, aku kena," gumam si buta meringkis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera beranjak mencari lagi tempat bersembunyiannya untuk menghindar Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya," ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kena lagi, kepalaku jadi benjol," ucap si buta memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Itu hanya kebetulan. Kemudian dia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka. "Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku?" pikir lagi sampai berkerut keningnya si buta tersebut. Si buta makin heran, dia curiga. Tidak lama kemudian barulah si buta menyadari bahwa temannya itu Abu Nawas mempermainkannya. "Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkanku. Ambillah kembali pundi-pundimu ini," ujar si buta tersebut. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga bisa berbuat dosa. Begitulah kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Abu Nawas. Modal topi ajaib, Abu Nawas bisa lihat bidadari dari surga. Abu Nawas jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, dia melihat para jamaah sudah pada berkumpul, meskipun saat itu adzan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang salat sunat, dan ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Setelah selesai menunaikan salat subuh dan zikir, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat tersenyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran. "Hai Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai terlihat sangat bahagia," tanya salah satu jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," jawab Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas dikarenakan sangat penasaran. Salah satu dari mereka berkata, "Sini coba, aku lihat." "Tapi aku tidak yakin kau bisa melihat seperti yang aku lihat," ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya jamaah dengan serentak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran. Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," ujar Abu Nawas. "Sini coba aku lihat," ucap salah satu jamaah.
Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya. Benar, aku melihat surga dan bidadari luar biasa sekali, ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. Jamaah lainnya pun ikut penasaran juga. Benarkah? Coba aku ingin melihatnya, ucap jamaah yang lain. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, ia pun terpaksa berbohong. Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu, ujar jamaah lainnya. Akhirnya semua jamaah mencobanya dan jawabannya pun sama. Karena gengsi takut dibilang bukan orang saleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kau. Aku tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. "Hai kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain." Disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah Ta'ala yang tahu. Dan kalian mana mungkin surga bisa terlihat, sementara kalian belum mati, tambah Abu Nawas. Seketika mereka yang tadinya menggerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Begitulah kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Abu Nawas bisa jahit batu pecah. Raja bengong melihatnya. Abu Nawas mendapat perintah menjahit lumpang batu yang pecah. Tampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan sosok lucu tersebut. Setelah itu Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas, karena memang akhir-akhir ini sering membuat malu dirinya, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa yang supaya Abu Nawas bisa tertipu, pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia terpaksa meminta bantuan dari menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Tiba-tiba penasehat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang sudah retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar hal itu Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus, aku setuju dengan idemu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia,
Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Aku ada tugas baru untukmu, ujar Baginda Raja. Tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas lagi. Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang retak dan terbelah menjadi dua. Aku ingin kau menjahit lubang itu agar menyatu lagi. Tutur Baginda Raja seperti itu. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kau malah bengong? Aku kasih waktu sehari. Kalau kau tidak bisa, maka akan mendapat hukuman, gerentak Baginda Raja. Sekarang kau pulang dan bawa pulang lumpang batu yang retak ini, perintah Baginda Raja kepada Abu Nawas. Setelah itu Abu Nawas pamit kembali pulang. Setibanya di rumah, dia langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Keesokan harinya Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. Setelah sampai di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka, dan hamba minta tolong kepada Paduka untuk memilihkan serat dari batu-batu kecil yang hamba kumpulkan. Setelah itu, hamba akan jahit batu lumpang milik Paduka, jawab Abu Nawas. Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil ini menjadi benang? Tanya Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, tapi lumpang batu mirip padukan tidak bisa dijahit. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, tapi lumpang batu Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kau memang cerdik. Kau memang cerdik Abu Nawas, ungkap Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Sosok humoris itu pun lolos dari hukuman, meskipun tidak bisa menyelesaikan tugas yang mustahil tersebut. Begitulah kisahnya, wallahu a'lam bishawab.